Muslim. Katanya ada jagoannya Muslim. Ada Perah Istar. Ya, silakan Kalvin. Naikin pakai nama palsu terus. Nama palsu, akun palsu, tanpa masker. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Kenapa sih API kerjaannya tipu-tipu? Ini asli gua loh, Di. Masker. Masker. Lu kacamata lu. Coba gua kacamatanya. Lu kan gak mau kelihatan tai lalat kan? Sebentar, Kalvin. Sebentar, Kalvin. Saya mau tanya dulu sama kamu. Akunmu Perah Istar. Nama palsu, oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gua pakai Perah Istar kenapa? Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalvin, ini Perah Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Mesir. Gini, Kalvin, sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Ya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, ya, pakai sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya, hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan nih ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban siapapun, dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Kan iya. Coba gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan ini. Bukan lari. Kalvin, dengarkan ya. Zuma, pernahkah dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah Tanpa Ragi, singgung-singgung, itu programnya. Sekarang begini, yang saya program itu kan berapa miliar udah keluar orang Kristen Indonesia. Ada sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama julukan aja jadi sekolah. Mas, dengarkan. Jadi masjid. Terdaftar apalagi? Di Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar bahkan itu si logonya aja hak paten itu. Dengar, Kelvin. Kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU, kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang pidana kayak gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian ini masker, iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma maskeran, Handi Selebes maskeran.
kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka Ada kacamata. syaratnya. Saya sudah bilang begini. Guru kalian ini serius. Guru kalian cuma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini tuh yang belum tahu, kalau kalian lihat Edis buka mata, dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah. Itu doang yang paling. Lu tutup itu doang tahu gua. Saya Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani nggak? Enggak, Edis, gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Sebentar Calvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan bukan pendeta. walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya 16.000, tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi nggak? Oke, benar Calvin ya. Ini omongan Itulah, Dis. sebentar, ini Iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli Lakas Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Walah, ini beda video, dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang. Saya tantang. Edis, kesempatan Edis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan? Gitu. Udahlah, jangan takia Korintus depan gua lah. Saya datangin dia Calvin. Nih, saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang? Walah, ganti lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli? Iya, saya Jangan takia Korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini, nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Nah, begitu. Itu kan ngomong yang benci gurunda, emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udah lah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampai Lembek kepada kali. dia, berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan, berani Iya, nggak? nanti gua sampaikan. Aman, everything is underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Masih berapa menjadi sama saksi. gurunda dia? Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa tukang ada kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, lanjut kita ke topik ya. Boleh, Nah, gue sekarang pengen nanya sama lu, Dis, gitu. Di dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelela. Nah, itu. Nah, jadi
yang dimaksud di dalam perkawinan, perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi Dalilnya mana? bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti Oke. juga bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. pakai dalil. Oke, segini. Mana dalilnya? Gini, sekarang saya mau tanya. Apakah Gimana bahasa-bahasa, sebentar Calvin, kamu diskusi dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Ah, apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul. Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Dari sekian banyak contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah Tidak ada di situ senggama. intimasinya hewan? Tidak ada di situ senggama. KBBI ya? Kawin, Dis. Kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin Nah, itu kan? ada pengertian menikah. Contoh, Sama kayak Rob. Kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, Iya. bagaimana, bro? Nah. Bro, hari ini gue sibuk, bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana ya, di dalam Bible-nya di mana? Ya baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gitu. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah, gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari Anak domba hanya gede, D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk pada Yesus. Anak domba Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang secara tadi. roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ sekarang penutupannya nih supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya Kristen ada manusia ngawinin Allah? Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda dijawab menjadi aja seorang Muslim, dulu. jika Anda menjadi seorang Muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan ada 8.000 kita salah skriptura. Apa yang tertulis kita baca. Iya. Apa susahnya? Memang begitu yang tertulis. Hari Iya. perkawinan. Hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya. Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? Berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin.
Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah, Anda sudah maksa ya? Sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Edi. Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Penonton. Gua bisa paksain, kan itu kata kawin di situ untuk ngawinin gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya, enak kan? Tunggu deh sebelum lu ngomong. Ini dulu kasih tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanannya Kores, lihat dia terbata-bata kan? Silakan Edi. Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Nggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu perzina. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Sampainya berpesan. Kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sih. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan Edis, bukan gitu loh, gini loh. Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincarnya muslim yang awam gitu loh. Apa-apa ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalvin. Saya justru mengundang, dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat Islam. Saya undang si Ripa. Lah ini gue naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Kalvin. Iya, lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus udah. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan telepon ya, biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu Kalvin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana? Gua nggak mau pengertian ya. Ini waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya kalau tidak. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka, ketakutan melanda mereka seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalvin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah Kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silahkan lu bertanya kepada gua. Silahkan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya,
pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalbin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis orang ini otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya karena sudah kena hukum had. Di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca aja. Sini. Berarti diedit saudara. Kena kontrol malu ya, kena kontrol malu. Sini, belajar sini. Tutupnya dulu, Kalbin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang berarti itu udah nyimpulin edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan hadis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci tiar selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Batu kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa ini? Nggak nyambung. Apa ini nggak nyambung? Saya jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalbin, pelan. Tahan emosi, Bu. Tahan. Bukan emosi, gue ketawa. Saya tanya kepadamu. Coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Tadi itu iya. Jawab. Udah dijawab. Belum lama. Mana kameramu mana? Kok malah kayak durian? Kok malah kayak durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalbin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Betul. Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Di mana lu tahu itu terakhir itu di mana? Janganlah nama-namain edis, jangan kasih Korintus. Saya tahu kamu pakai F. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Terbarunya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalbin, apalagi. Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu tidak, lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina.
Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur. Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah Oh, terupdate. tidak update ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. yang ngasih Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Ya, Alvin, yang ngasih Apa nomor lagi? itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada Coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak kasih nomor. Ini bohong-bohong aja ya di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini Kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Oke, Makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Bentar. Di situ ada nggak Apa lagi? baru saja datang? Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja. Baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Cici. Nah sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu Mau sudah gimana? usang. Wah, lu kira perjanjian lama aja. Barusan datang. Lu kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Baru Kristen. saja datang kepadamu. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu lah, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi ini. Aduh, ya Korintusnya ini kebablasan ini. Dulu saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Suara gua kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan, walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nani otak lo gua bikin di sini. Coba dengerin Calvin nih. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Jangan ditambah-tambahin. Lu senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan itu bukan itu. Ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udah lah, Dis. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin itu. Ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, coba dipikir pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu, kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303 Edis. Lu anjir malu gua bikin lu. Masuk surga, betul?
Di kandang lu sendiri gue bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan tersuci. Skakmat. Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info terupdate. Bukan info terupdate. Di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah datang di sini. Baru saja Jibril datang kepadaku. Nah, sekarang sebelum mati. Saya nggak apa lagi? Udah bubuk gue bikin. Apa? Sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini tak akan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Dewa, takut debat sama Nadar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk. Di sini lu belokin topik, Edis, lu udah bubuk itu. Ini Alvin, saya mau nanya. Ini ada lu muter-muter aja topiknya. Alvin, saya mau tanya, ada berita terbaru. Saya dengar-dengar Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya. Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan, bener nggak? Nggak tahu. Oh, Anda belum tahu. Aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya, Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan, dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua, masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Ini sama aja kayak gini, Dis dulu. Edis ketika hidupnya, saya konfirmasi. Katanya. Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, nggak, saya habis ini mau ngomong sama Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar, katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran, mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran, katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar, betul atau tidak? Nggak paham, dipaksa-paksa dana Pak Regar, gue nggak tahu. Iya, oke lah kalau nggak tahu. Baik, sekarang gue mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Alvin, tunggu dulu, gue mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan satu-satu dulu. Sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu gue sampaikan. Iya. Sekarang gue mau konfirmasi satu ya. Gue mau konfirmasi satu sebelum gue turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya. Saya rasa sudah cukup ya. Jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik ke Pak Regar kalau Anda nonton. Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Ucup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Nah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya, ayo teman-teman mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini, ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Nah, kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh, ya. Jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab Al-Quran?
Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran, Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan musa, program untuk apa sih program-program kayak begini? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan. Nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa. Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya di negeri orang posisinya, ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja, jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Adakan musab lah. Orang mengadakan musab kalau dia maksa-maksa pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya. Jadi gitu teman-teman, silakan ya kepada teman-teman, bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Mau saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wah, datang ormas datang, kami dari ormas. Anda melakukan penistaan. Polisi. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus buat apa? Ada tempat tinggal. Saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa. Gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha. Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya. Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncup PA. Nah ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet, karena kita di negeri orang, teman-teman ya, kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu, kediaman di sini teman-teman. Asal ada tanah yang kecil dan rumah yang sederhana, ya, untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya, teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekkan iman kita. Seperti Donditan, ya, dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Waloni, ya kan? Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan berada di dunia siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya, ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya,
Seperti itu. Yuk, sampaikan kepada Yusufei teman-teman. Itu info teman-teman ya. Wah, datang ini si Ripa itu. Yang mengaku Muhammad adalah Robnya. Cie. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kudis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Saya benar nggak Yusuf begitu? Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji. Kata si Martin Luther, Yesus itu berzina 3 kali. Nah, ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih kenapa kamu lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam tabletopnya. Luther lihat kalau saya ngomong saya kasih kesempatan yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land, Wemer menyitir satu kata Arnold, kukira kata Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini menukil, mengutip tabletop Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusufei kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Kaprah. Jangan tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah. Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya. Kalau aku malu aku kabur keluar negeri Edi. Sudah bicaranya. Sudah. Coba konfirmasi dulu gantian? Tuhan berzina 3 kali tuh. Oke, sudah boleh, bisa boleh. gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus ini. Edis. Sudah bisa gantian belum? Dari kan tadi ngomong terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Luther berkata begini dan begitu. Salah kan? Bisakah saya tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, ini gimana? Rifa, dengar. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya, tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Paling-paling kamu saya tendang. Jadi gini, Edi. Kalau kamu tidak bisa membisuk, saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong. Kamu sudah naik ke sini, sudah saya terima. Kamu sudah mengajukan pertanyaan, sudah saya terima. Sekarang apakah boleh saya menjawab? Ya izinin dulu aku ngomong. Kenapa sih Edi takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja belum saya jawab. Bisa saya jawab? Kenapa sih panik? Saya nggak panik. Biar kita tertib. Pertanyaan itu satu-satu. Enak hidupnya. Kalau makan itu juga harus 1 sendok. Jangan langsung 1 baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih. Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusufei itu ya kan mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku nggak tahu ya. Emang kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi satu-satu dulu, jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara kenapa ngurusin Tuhanmu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pezina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf? Gitu, udah bisa saya jawab? Silakan Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak bisa. Saya mau jawab ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik begitu. Bukan panik. Bisa saya jawab ya? Berarti Martin Luther nggak ada gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Kenapa sih kalau room Kristen itu harusnya tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam ditanya. Kamu kan sudah mengajukan pertanyaan Rifa, giliran saya yang mengajukan pertanyaan. Tuhan berzina 3 kali, jelasin. Baik, saya jawab. 3 kali. Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina, tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih, ini aku tulis ya. Ini bukan coba mana tulisan dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu berbahasa apa?
Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, boleh membawa agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam tiga perkara. Tuhan lu suka berdusta lo, Lukas 24:6, Tuhan lu bohong lo. Lari kemana-mana. Ini Ripa, Tuhan lu berbohong. ini Bahkan Tuhan lu ini Ripa, bentar. saya berharap kita mau diskusi dengan baik. Apakah Anda mau setuju? Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya sering dengar omongan kamu begini. Saya sering dengar